ku bawa kepadamu, Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban dari barat sampai timur, Engkau membuatku sanggup. Maka perhitungkan pelanggaran dalam tubuh, lalu melemparkan dosa. Tiada pengingat
pada siang hari ini kembali kami datang untuk menyerahkan diri kami dalam melaksanakan ibadah pada siang hari ini dengan penuh kasih karunia, anugerah dan pertolongan-Mu. Kami boleh datang bersama-sama. Saat ini kami rindu terus memuji dan menyembah Tuhan. Dan kami juga rindu akan mendengarkan firman. Ya Roh Kudus mengumpul kami semua, memimpin menuntun langkah kami ibadah ini dari awal hingga sampai akhirnya. Dan kepenuhan dalam roh semua diurapi dengan roh-Mu, dipenuhi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Saat ini kami akan mulai ibadah ini dengan hadir dari
Yesus Kristus, mari kita buka di dalam Efesus pasal 2 ayat 8 sampai yang ke-9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Aku bilang nih. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca bersama-sama 1, 2. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu, jangan ada orang yang memegahkan diri. Nah, dari sini bahwa kita telah diselamatkan bukan karena hasil usaha kita, bukan karena pekerjaan kita, dan bukan karena usaha yang kita lakukan, melainkan kita diselamatkan oleh karena pemberian daripada Allah itu sendiri. Oleh karena itu, kasih karunia yang kita dapatkan saat ini bukanlah usaha kita, melainkan itu oleh karena pemberian daripada Allah itu sendiri, sehingga kita dapat keselamatan tersebut bukan karena pekerjaan atau sesuatu yang kita lakukan, melainkan kita mendapatkan keselamatan tersebut oleh karena kita memang telah dikaruniai sebuah keselamatan tersebut. Oleh karena keselamatan itu bukan sebuah pekerjaan, melainkan keselamatan tersebut adalah sebuah anugerah yang Tuhan berikan kepada kita, sehingga kita tidak perlu berusaha untuk mendapatkan sebuah keselamatan, karena keselamatan itu sudah diberikan kepada kita setiap orang-orang yang dipilihnya. Oleh karena itu kita percaya bahwa semua itu adalah pemberian daripada Allah. Jadi ketika itu semua pemberian daripada Allah, maka kita tidak perlu mengusahakan sesuatu ataupun mengerjakan sebuah kebaikan ataupun melakukan sebuah kebaikan untuk mendapatkan sebuah keselamatan. Karena perbuatan baik tidak ada hubungannya dengan sebuah keselamatan tersebut, melainkan keselamatan tersebut hanyalah pemberian daripada Allah itu sendiri. Di dalam Yesus Kristus kita selalu diperbaharui, dalam Yesus Kristus kita selalu diperbaiki dalam setiap hidup kita, karena Roh Kudus selalu mengerjakan pembaharuan setiap hidup kita, sehingga kita yang belum mengenal Allah pada saat itu telah dipanggil oleh Allah tersebut agar kita bisa mengenal kasih karunia tersebut. Oleh karena itu, Yesus memang telah memilih kita dalam hidup kita, memang telah memanggil kita sebelum dunia ini dijadikan. Dia telah menetapkan kita sebagai orang-orang yang telah dipilihnya, menetapkan kita sebagai orang untuk dipanggil dan diselamatkan. Oleh karena itu, setiap orang, meskipun dari latar belakang mereka yang tidak baik, meskipun dari latar belakang mereka yang hidup dalam sebuah kejahatan, yang melakukan sebuah keburukan dalam hidupnya, tetapi ketika ia telah diberikan, dia telah menjadi orang yang telah dipanggil, ketika ia telah dipilih Allah, maka dia tetap akan diselamatkan dengan cara Allah tersebut. Oleh karena itu, setiap kita yang percaya dalam hidup kita, bukan karena keinginan kita sendiri kita bisa mengenal akan Yesus Kristus, bukan karena kemauan kita sendiri kita bisa sadar bahwa hidup kita telah dipilih oleh Yesus, melainkan itu semua oleh karena kebaikan dan kemurahan Allah menyelamatkan hidup kita, dan tidak memandang siapapun kita, tidak memandang diri kita meskipun kita terlahir dari orang yang belum mengenal Allah, tapi ketika Yesus Kristus yang telah memilih kita, kita pasti tetap akan diselamatkan. Oleh karena itu, yang dikehendaki Tuhan pada pagi hari ini, bahwa keselamatan itu bukanlah sesuatu hal yang harus dikerjakan oleh manusia, bukan sesuatu hal yang dapat kita kerjakan, karena keselamatan tersebut telah Yesus kerjakan di atas kayu salib, sehingga kita orang yang berdosa tidak mungkin mendapatkan keselamatan oleh karena perbuatan kita, tidak mungkin mendapatkan keselamatan oleh karena usaha kita, karena sia-sia semua itu. Seperti saat hukum Taurat, kita hidup di dalam sebuah ingin mendapatkan sebuah kebenaran dari pekerjaan kita, tetapi itu semua sia-sia. Oleh karena itu, kebenaran itu tidak bisa diusahakan, melainkan kebenaran itu diberikan kepada kita sebagai anugerah, sebagai pemberian daripada Allah, sehingga kita pasti akan diselamatkan bukan karena usaha kita, tetapi semua oleh karena kemurahan Allah. Amin. Amin. Dua persembahan. Langsung. Dua persembahan. Bersyukur kami berdoa. Haleluya. Firman Tuhan pada pagi hari ini yang telah kami sampaikan Tuhan, dari Tuhan kasih-Mu Tuhan selalu menyertai kami Tuhan, setiap perbuatan yang kami lakukan Tuhan, semua oleh karena kebaikan Tuhan, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berkati. Haleluya. Amin. Kamu yang dua, kamu bawa pakai terang. Terangnya. Kita berdoa untuk persembahan. Bapa yang di surga, kami akan memberikan persembahan kami. Biarlah persembahan ini menjadi kudus di hadapan-Mu dan menjadi berkat bagi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus kami persembahan. Haleluya. Amin.
hamba hari, hamba kita Yesus, hamba hari, hamba percaya, hamba pergi dosa, Pengumuman untuk minggu depan, Minggu Perjamuan Kudus. Saudara-saudara yang kekasih, saudara-saudara, untuk pelayanan minggu depan firman Tuhan yang akan dilayani oleh Pendeta Gideon dan worship leader yang akan dilayani oleh Ibu Lydia. Adapun kegiatan ibadah di sepanjang minggu ini adalah ibadah umum, yaitu yang dilaksanakan pukul 8 pagi hari Minggu. Kemudian ibadah sekolah minggu yang akan diselenggarakan pukul 8 pula, yaitu hari Minggu. Ibadah keluarga yang akan dilaksanakan yaitu pada hari Rabu ke rumah-rumah. Kemudian ibadah Jumat di sini doa bersama, doa malam. Dan kemudian ibadah pemuda remaja yang akan diadakan bersama latihan musik yaitu hari Sabtu. Kemudian di sini latihan musik, ya tadi sudah saya jelaskan, latihan musik yaitu pada hari Sabtu. Nah demikian saudara pemirsa yang kekasih di dalam Yesus Kristus, di sini pengumuman sudah terpampang di layar, ya jadwal ibadah beserta pelaksanaan ibadah. Silakan Bapak Ibu Saudara yang ingin hadir untuk mengikuti acara ibadah bersama kami, Pendeta Gideon bersama Ibu Lydia di sini. Baik, saudara yang kekasih, mari kita tutup ibadah ini dengan pujian dan penyembahan. Saat ku melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencana, percaya janjimu, pengharapanku hanya padamu.
hari ini kami mendoakan buat pelayanan kami di tempat ini, Gereja Bethel Tabernakel yang ada di Ambarawa Darat, Kutai Kertanegara, IKN, Ibu Kota Negara yang terbaru. Tuhan Kau menyertai di dalam pelaksanaan ibadah. Tuhan memberkati pelayanan kami yang ada di sini. Kiranya semakin hari bertambah-tambah kasih karunia, bertambah-tambah anugerah dan pertolongan-Mu. Jemaat menjadi semakin banyak dan menjadi semakin besar. Oleh sebab itu kami menyerahkan semuanya. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan gereja-gereja di sekitar Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Barat, bahkan seluruh negara Indonesia, bahkan bangsa-bangsa di seluruh dunia. Berkati di semua pelayanan mereka, tanpa ada pandang bulu, tanpa tebang pilih. Mereka diberkati oleh Tuhan, diberkati dengan kekuatan dan kasih karunia-Nya, diberkati dengan anugerah dan pertolongannya. Semua akan menerima janji yang sudah diterima, yang sudah diberikan. Itu akan semakin berlimpah-limpah atas kami. Orang-orang yang diberkati, orang-orang yang dilayani, orang-orang yang penuh dengan kasih karunia. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Kami juga berdoa bagi bangsa ini, negara Indonesia kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Kau berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, menteri, gubernur, wali kota, bupati, dan semua hingga sampai di RT RW. Tuhan menjamah melawat mereka semua. Pemimpin-pemimpin kami jadikan kuat, sanggup dan mampu. Pemimpin-pemimpin kami jadikan kudus di hadapan Tuhan. Mereka bekerja dengan penuh keadilan, kesejahteraan bagi umat, kesejahteraan bagi rakyat Indonesia, dan kesejahteraan bagi semua umat manusia. Terima kasih Tuhan Yesus. Doa kami menyerahkan negara-negara di seluruh dunia ini. Ya Allah Tuhan, Kau melingkupi bangsa-bangsa dan negara yang ada di seluruh dunia ini. Berikan kedamaian, berikan kesejahteraan, berikan kerukunan antar bangsa, antar negara, sehingga tidak ada peperangan. Hentikan semua api peperangan yang ada di dunia ini Tuhan. Seperti yang ada di Rusia dan Ukraina, dan juga yang ada di tempat-tempat yang lainnya. Tuhan, kiranya Engkau akan persatukan bangsa-bangsa, persatukan negara-negara di dunia ini. Oleh sebab itu kami menyerahkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Allah kami, Sang Juru Damai, Juru Penyelamat kami, Juru yang dapat mengatasi semua persoalan dan permasalahan yang ada di dunia ini. Dengan demikian kami menyerahkan semuanya, bangsa-bangsa, suku-suku bangsa, negara-negara, dan semua yang ada di bumi ini. Kiranya Tuhan memberikan kesatuan persatuan yang kuat. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, terima damai sejahtera penuh dari Yesus Kristus Tuhan. Diberkati semua yang percaya. Katakan amin. Amin.